Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Syatila Putri Subhan dengan NIM channel 1124125 dengan kelompok 13 histologi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tulang dan juga tulang rawan. Di sini kita bisa melihat terdapat preparat tulang rawan hialin dengan sediaan trakea dan juga pewarnaan HE. Di sini kita bisa melihat terdapat garis perikondrium. Lalu di area sini kita bisa melihat terdapat lapisan fibrosa dan di sini terdapat sel fibroblast. Turun ke bawah kita bisa melihat terdapat lapisan kondrogenik yang dilengkapi di bagian sini terdapat sel kondroblast. Beralih ke tengah kita bisa melihat terdapat kondrium. Kemudian beralih ke area sini kita bisa melihat terdapat kondrosit. Kemudian di area sini kita bisa melihat terdapat lakuna. Lalu di area sini kita bisa melihat terdapat matriks teritorial, dan juga turun ke arah sini kita bisa melihat terdapat sel isogen. Yang terakhir, di area sini kita bisa melihat terdapat matriks interitorial. Lanjut ke preparat selanjutnya, kita bisa melihat preparat tulang rawan elastis dengan sediaan epiglotis dengan warnaan HE. Di sini kita bisa melihat terdapat perikondrium di area sini, lalu di area sini terdapat sel kontroblas. Lalu di area sini terdapat sel fibroblast gepeng. Jadi bedanya itu yang di bagian sini itu oval, sedangkan di sini gepeng. Kemudian di area sini itu terdapat lapisan fibrosa di area sini. Kemudian di area sini terdapat lapisan kondrogenik di area sini. Kemudian turun ke bawah kita bisa melihat terdapat kontrosit yang bulat ini. Kemudian di area sini kita bisa melihat terdapat lakuna. Kemudian di area sini kita bisa melihat terdapat matriks serat elastis dan juga di bagian sini kita bisa melihat kondrium. Mungkin kita lanjut ke preparat selanjutnya. Nah, untuk preparat selanjutnya ini kita bisa melihat eh, tulang rawan fibrosa. Di sini tulang rawan fibrosa sendiri itu dengan eh, sediaan diskus intervertebralis dengan pewarnaan HE. Kemudian di sini kita bisa melihat yang di garis-garis ini tapi di bagian sininya di sini tuh kita bisa melihat serat kolagen yang halus. Kemudian kita bisa melihat kondrium di area sini. Kondrium. Kemudian di area sini kita bisa melihat terdapat kondrosit dan juga sel isogen di bawahnya. Mungkin tidak terlalu nih di bagian sini. Kemudian lanjut ke bawah, di sini kita bisa melihat terdapat eh, preparat preparat tulang potongan melintang dengan sediaan tulang dan juga small staining. Kemudian eh, di sini kita bisa melihat terdapat eh, sistem Havers dan kita lanjut di bagian sini kita bisa melihat terdapat label konsentris. Lalu di bagian sini kita bisa melihat lakuna dan juga di bagian sini terdapat kanalis Havers. Lalu lanjut ke bagian sebelah kita bisa melihat terdapat uh, kanalikuli dan di bagian sini terdapat kanalis Volkmann. Di area sini terakhir terdapat label interstisial. Kemudian turun ke bawah, kita bisa melihat preparat sistem Havers atau sama seperti yang tadi, namun dia itu apa dengan pendekatan yang lebih dekat. Jadi di bagian sini itu di sini terdapat label konsentris, lalu di sini itu terdapat lakuna di sini. Kemudian di bagian sini terdapat kanalikuli dan yang terakhir ini adalah seperti yang sebelumnya itu adalah kanalis Havers. Sama dengan sediaan tulang dan juga warnaan warnaan small staining. Kemudian turun ke bawah, kita bisa melihat terdapat preparat pertulangan enkontral. Di sini kita bisa melihat terdapat terbagi dari 5 zona. Yang pertama itu zona istirahat di bagian sini, kemudian lanjut di bagian sini terdapat zona proliferasi, terus di bagian sini terdapat zona maturasi, dan yang dua terakhir itu zona kalsifikasi, dan yang terakhir itu zona osifikasi. Eh, Pertulangan enkontral sendiri itu dengan pewarnaan HE dan dengan sediaan artikulasio genu.
Kemudian saya ingin menjelaskan mengenai apa ciri-ciri dari zona 1 hingga zona 4. Di sini kalau di zona 1 itu eh, sel kontroblasnya lebih tersebar dan dia tampakannya itu seperti titik-titik kecil di bagian sini. Kemudian di zona 2 itu sel kontroblasnya itu mulai membelah dan tersusun seperti barisan, berbeda dengan ini yang sebelum tersusun. Kemudian beralih ke zona 3 di bagian sini, bentuk selnya itu lebih bulat daripada sebelumnya. Yang tadi yang bersusun sekarang itu sudah mulai berbentuk bulat. Kemudian di bagian sini, di sini itu sel kontrositnya mulai terperangkap dan mati dibersihkan oleh osteoklas. Dan di sini itu dia sudah jauh jauh sekali perbedaannya dengan bentuknya itu sudah berbeda dari zona ketiga. Kemudian di sini di zona terakhir kita bisa melihat sel kontrosit yang ada sebelumnya itu sudah digantikan dengan sel osteoblas. Jadi di sini itu sudah digantikan dengan sel osteoblas dari yang sebelumnya. Terus saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan dari ini, perbedaan dari tulang rawan. Jadi di sini itu kita bisa melihat yang pertama itu tulang rawan elastis, di sini tulang rawan fibrosa, dan juga tulang rawan hialin. Jadi yang mau saya jelaskan pertama itu tentang kartilago hialin. Nah, kalau strukturnya kartilago hialin itu, kan hialin itu yang ini. Nih, kalau hialin itu dia memiliki matriks yang lebih halus dan transparan karena sedikitnya serat kolagen yang terlihat atau sel-sel kontrasnya itu tersebar dalam lakuna di dalam matriks. Jadi kayak biasanya itu dia dikelilingi dengan perikondrium. Nah, untuk komposisinya sendiri itu untuk kartilago hialin terdiri dari kolagen tipe 2 yang halus dan proteoglikan. Kemudian beralih ke foto yang di atasnya yaitu tulang rawan fibrosa. Di sini kalau kartilago fibrosa sendiri dia itu kartilago yang memiliki matriks yang dipenuhi dengan serat kolagen tebal. Jadi dia itu tersusun secara rapat dan paralel. Jadi dia tidak memiliki perikondrium seperti hialin. Kemudian dia itu di sini dia tuh lebih padat Ki karena kan dia tidak punya perikondrium. Jadi dia cenderung lebih padat dan juga lebih kuat. Kemudian dia itu mengandung serat kolagen tipe 1 dan tipe 2. Jadi dia tuh membuat dia semakin tahan terhadap tekanan. Lalu beralih ke yang paling atas itu gambar kartilago elastis. Jadi untuk struktur kartilago elastis sendiri itu memiliki matriks yang dipenuhi dengan serat elastin. Jadi dia tuh serat elastin itu membuat dia lebih fleksibel seperti hialin. Jadi kartilago ini juga memiliki perikondrium. Kemudian dia tuh komposisinya itu dominan dengan serat elastin di samping kolagen tipe 2. Jadi di antara tiga ini yang paling keras yang paling kuat tekanan dan juga kuat itu adalah fibrosa. Tabeka mungkin itu saja dari penjelasan saya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.